Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah komunikasi persuasif pertemuan kedua. Di minggu sebelumnya, saya sudah menyampaikan sebuah pengantar terkait apa itu gambaran secara awal tentang komunikasi persuasif ya. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya pada pertemuan minggu lalu bahwasannya pada awalnya komunikasi persuasif itu sering didefinisikan sebagai bagian dari ilmu retorika ya. Karena di dalam retorika dibahas tentang keterampilan bagaimana mempersuading, oke, mempersuasif atau mempengaruhi dan seni dalam membangun sebuah pidato. Di mana pidato tersebut itu pasti tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Kayak politisi, saya berjanji gitu kan, saya berjanji jika terpilih bla bla bla, ingin ini ingin itu, akhirnya membuat orang bisa memilih dia. Begitupun juga dengan pendiri bangsa ini, Bapak Insinyur Soekarno, mempersuasi seluruh rakyat Indonesia untuk mau memperjuangkan kemerdekaannya itu melalui pidato-pidatonya. Makanya beliau itu menjadi salah satu tokoh yang sangat pandai, piawai dalam mempersuasi gitu ya. Nah, kemudian perkembangannya ada beberapa peneliti, salah satunya Winston Brimback dan William Howell, pada perkembangannya mendeskripsikan atau menggambarkan persuasi sebagai upaya sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif manusia menuju tujuan yang telah ditentukan. Jadi komunikasi persuasi dibuat itu berlandaskan karena ada suatu tujuan komunikasi yang ingin dicapai itu. Jadi tidak semena-mena. Apa sih yang ingin dicapai dengan komunikasi persuasi? Ya tentu perubahan dari segi sikap, pendapat, tindakan dan perilaku gitu ya. Termasuk merubah sosialnya gitu ya. Nah, apa sih gitu ya komunikasi persuasif itu? Ini balik lagi gitu ya, ingin mendefinisikan terkait komunikasi persuasif tersebut. Di dalam slide ini dijelaskan bahwa persuasi merupakan aktivitas psikologi ya. Jadi berkaitan dengan psikologi. Jadi persuasi itu merupakan sebuah istilah payung dari pengaruh gitu ya. Persuasi juga dapat berusaha ya untuk mempengaruhi kepercayaan, perilaku, niat, motivasi dan juga perilaku orang gitu. Perilaku seorang ya. Belief, kepercayaan, attitude, sikap, intention, niat, motivation dan perilaku, behavior orang gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, jadi harus diingat bahwa persuasi mengharuskan adanya perubahan gitu ya. Contoh nih, di sini ada memes. Mom, apakah kamu ingin menandatangani petisi untuk menghapuskan sekolah? Tentu saja tidak. Awalnya dia bilang tidak. Bayangkan ibu, kalau dengan tanda tangan di petisi ini tidak lagi ada yang membuat saya harus bangun dari tempat tidur saya. Ini masih kayak belum terpersuasi ya. Terus dia bilang lagi, oke, tidak ada lagi paket lunch tuh makan siang untuk sekolah gitu. Tidak ada lagi project pelajaran sosial di akhir menit. Apa artinya, saya kurang paham ya. Intinya kalau ibu-ibu kalau udah sekolah ditiadakan, nggak lagi repot ngurusin anak-anaknya gitu ya, nggak harus menyiapkan bekal buat sekolah gitu. Jadi terus di situ ada suaminya bilang, kamu menandatangan ini gitu kan. Jadi ibunya setuju ya, setelah dipersuasi anaknya kalau dengan menandatangani petisi tidak ada lagi sekolah atau dihapuskan, nggak akan repot lagi pagi-pagi untuk membangunkan anaknya atau membuat bekal untuk sekolah gitu. Akhirnya terpersuasi. Ini salah satu contoh aja memes ya, namanya juga memes.
suka-suka gitu. Nah, jadi ada perubahan ya tadi. Nah, kemudian kita beralih kepada ciri-ciri komunikasi persuasif. Di dalam ciri-ciri komunikasi persuasif itu mesti ada kejelasan tujuan. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku ya. Sikap, pendapat atau perilaku. Nah, pendapat itu juga bisa termasuk dalam kepercayaan sebagaimana disebutkan tadi ya, bahwa mengharuskan perubahan. Kemudian di dalam komunikasi persuasif juga harus memikirkan secara cermat sasaran yang akan dihadapi atau orang yang akan dihadapi. Sasaran persuasi ya memiliki keragaman yang cukup banyak gitu, kompleks. Bisa dilihat dari karakteristik demografinya kayak jenis kelamin, usia, level pekerjaan, suku, bangsa gitu ya, dan gaya hidupnya gitu. Jadi targetnya itu pasti beragam. Nah, harus dipikirkan bagaimana cara menghadapinya gitu. Memiliki strategi komunikasi yang tepat. Nah, harus dipilih strategi komunikasi persuasifnya itu apa gitu. Merupakan perpaduan antara perencanaan juga komunikasi persuasif harus dengan manajemen komunikasi ya. Jadi harus ada strategi komunikasi dan ada manajemen komunikasi gitu ya. Dilihat di gambar ini kan ada beragam latar belakang orang. Dia bilang bahwa si orang yang akan mempersuasinya ini melihat wah begitu beragamnya, maka harus ada langkah-langkah yang ditetapkan. Strategi komunikasinya harus tepat dan manajemennya apa, sehingga nanti eksekusinya dalam persuasi itu bisa lebih tepat seperti itu ya. Kemudian unsur-unsur komunikasi persuasif. Nah, ada unsur-unsurnya di sini. Ada persuader. Nah, orang yang menyampaikan pesan atau yang mempersuasif itu disebut persuader atau komunikator ya, yang kita biasa sebut di dalam konsep dasar komunikasi gitu ya. Persuader itu orang atau individu yang menyampaikan pesan di mana pesan tersebut memberikan pengaruh sikap, pendapat hingga perilaku orang lain secara verbal maupun non verbal gitu ya. Materi pembicaraan yang dihasilkannya itu adalah pesan. Jadi si persuader ini pasti menghasilkan pesan. Nah, pesannya itu adalah materi yang jadi pokok pembicaraan si persuader tersebut. Itu yang dihasilkan adalah pesan. Pesan apa? Pesan yang mempengaruhi. Ada juga yang kedua ini adalah materi ya. Jadi setelah persuader, setelah ada tadi saya bilang adalah komunikator yang mempersuasinya, tentu ada materi yang dihasilkan. Nah, materinya adalah pesan yang mempersuasi. Jadi harus ada materi. Kalau ada persuader tapi tidak ada materinya kan percuma. Dan tentu kalau sudah ada persuader dan udah ada materinya, mesti ada komunikannya gitu atau orang yang dipersuasinya. Nah, individu ini menjadi tujuan pesan itu disampaikan oleh komunikator baik verbal maupun non verbal. Nah, kepribadian pada seorang komunikan juga mampu memberikan pengaruh terhadap penerima pesan, terhadap penerimaan pesan, bahkan persepsi dan pengalamannya juga mampu mempengaruhi. Pengalamannya juga menentukan ya terhadap respon yang diterima si komunikan. Pengalamannya juga menentukan ya terhadap pesan yang diberikan oleh si persuader tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki pengalaman khusus dengan misalkan produk bedak tertentu, ketika menyampaikan pesan persuasif tentang produk bedak, maka dia akan teringat dengan pengalaman di masa lalunya gitu. Ada seorang yang memiliki pengalaman bahwa membeli bedak dengan warna dap misalkan kurang cocok dengan kulitnya, maka ketika mempersuasinya dia akan teringat dengan pengalaman tersebut dan akan merespon komunikasi persuasif yang disampaikan oleh marketing produk bedak tersebut gitu. Maka ketika yang disampaikan bahwa edukasi tentang warna-warna yang cocok dengan kulit-kulit tertentu, maka itu akan lebih efektif karena dia punya pengalaman tentang warna bedak yang kurang cocok dengan kulitnya, misalkan seperti itu ya. Jadi ini mempengaruhi gitu ya. Kita lihat di sini ada ruang lingkup komunikasi persuasif ya. Ada komunikator atau persuader di sini, ruang lingkupnya terkait ini pasti ada.
Ini balik lagi sebetulnya ke unsur-unsur yang tadi ya. Content of the communications. Di sini juga ada ketertarikan, motivasi ya, motivasi yang membuat seorang tertarik melakukan sesuatu itu ada di dalam ruang lingkup komunikasi persuasif ya. Kalau komunikasi yang disampaikan oleh si persuader tidak menimbulkan ketertarikan atau menimbulkan motivasi melakukan dorongan tertentu, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi persuasif ya. Juga di sini juga akan ada audiens ya, penerima pesannya. Di sini ada motif kesesuaian. Oke. Jadi ada kelompok-kelompok kesesuaian. Apakah pesan yang disampaikan di dalam proses komunikasi persuasif itu sesuai atau tidak dengan si penerima pesan ya, gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di teori SMCR kalau tidak salah. Kemudian medianya sebagai perantara ini digunakan untuk menyampaikan pesan ya. Responnya bagaimana dan konteks situasionalnya seperti apa, gitu ya. Ketika pemerintah menyampaikan atau mempersuasi kepada masyarakat, dalam hal ini lewat Satgas Covid sebagai persuadernya, itu sesuai dengan situasi yang disampaikan bahwa sekarang lagi darurat Covid misalkan. Tetapi ketika Satgas Covid mengedukasi masyarakat tentang campak, maka tidak sesuai dengan situasional yang sekarang ya, dengan konteks situasional yang sekarang. Makanya sekarang itu situasinya sedang Covid, maka yang disampaikan ada informasi terkait Covid itu baik itu vaksin ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Nah, tujuan komunikasi persuasif itu ada 4. Pertama, merubah sikapnya harus berubah, kemudian pendapatnya terhadap hal tersebut juga harus berubah, perilakunya juga harus berubah dan terjadi perubahan sosial gitu ya. Contohnya di sini adalah sikap seseorang terhadap Covid ya. Tadinya kontra harus jadi pro ketika sudah dipersuasi. Pendapatnya tentang Covid yang tadinya tidak percaya harus jadi percaya. Perilakunya yang tadinya tidak mau menerapkan protokol kesehatan harus jadi mau menerapkan protokol kesehatan, dan masyarakat di sekitar orang yang dipersuasi juga ikut berubah. Maka komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satgas Covid yang dalam hal ini adalah pesannya tentang darurat COVID-19 itu akan efektif ketika terjadi perubahan sosial ya. Gitu. Ini salah satu contoh di sini ya. Dulu orang tidak percaya bahwa wanita itu bisa bekerja. Kemudian pesan-pesan persuasi narasi yang dibawa adalah apakah betul? Apakah kamu percaya bahwa wanita bisa bekerja? Dan finally secara sosial diterima bahwa wanita bisa bekerja, bisa mendapatkan pekerjaan ya. Dan kemudian narasi yang dibangun juga kemudian mencuat bahwa apakah wanita digaji sama seperti pria atau tidak. Maka ya ini tidak akan pernah berhenti gitu ya. Proses persuasi terus dilakukan oleh sosial sehingga terjadi perubahan sosial ya. Mungkin lama-lama wanita itu memiliki kedudukan yang benar-benar sama gitu dengan laki-laki secara gaji di perusahaan. Walaupun saat ini mungkin kita masih melihat di perkampungan itu masih belum ada kesamaan ya. Contohnya kalau laki-laki sampai zuhur berdugan itu dibayarnya berapa dan kalau wanita itu berapa. Tetapi kalau di kota besar itu sudah terjadi perubahan sih pada saat ini ya. Dan itu berhasil terjadi perubahan sosial ketika narasi persuasif itu dibangun perihal posisi wanita dan laki-laki dalam pekerjaan. Dan tidak ada lagi patriarki dalam hal ini. Oke? Nah, ini struktur model komunikasi kalau digambarkan dalam bentuk bagan itu seperti ini ya. Ada pesan yang disampaikan, maksud saya ada persuader yang membujuk itu, yang melakukan persuasi, ada pesan yang disampaikan melalui channel apa, kemudian ada penerima, dan responnya seperti apa nanti ya, apakah responnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, ini balik lagi kepada si pemberi persuasi atau yang mempersuasi itu ya, semuanya balik lagi. Kalau misalkan dalam ini konteksnya kita umpamakan dalam Satgas Covid menyampaikan pesan pentingnya menerapkan protokol kesehatan melalui misalkan televisi dan media elektronik lainnya, dan penerima adalah masyarakat, pesan yang sesuai diinginkan adalah masyarakat mengikuti protokol kesehatan, dan yang tidak diinginkan mungkin masyarakat itu salah paham terhadap informasi Covid. Ada yang menganggap ini adalah sebuah konspirasi, senjata kimia, perang biologis dan lain sebagainya dari Cina gitu ya. Nah, itu
feedbacknya bisa bervariasi, ada dua ya, ada yang sesuai dengan diharapkan atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya lagi bahwa sumber ini merupakan encoder pesan atau yang menyampaikan pesan, dan kodenya itu bisa verbal, bisa dapat berupa verbal, non verbal, visual ataupun dan lain sebagainya. Pesannya itu untuk menyampaikan sebuah makna ya. Jadi apa yang disampaikan itu adalah pesannya, dan melalui saluran apa, dan penerimanya itu adalah yang decoding ya, decoder gitu ya, nanti yang menerjemahkan pesannya. Dia akan menerjemahkan seperti apa, apakah sesuai yang diharapkan atau tidak, kayak tadi ya contohnya. Kemudian ini teori SMCR yang lebih jelasnya lagi. Di dalam hal ini ada model komunikasi SMCR ya dari Berlog. Sebagaimana pernah dijelaskan di pengantar komunikasi mungkin ya di semester pertama, bahwa di dalam mempersuasi seseorang itu perlu memperhatikan 4 poin di sini. Adalah pesannya, penyampaian pesannya, si komunikatornya atau persuadernya, pesan yang disampaikan, channelnya apa, dan si penerima pesan, atau di sini dalam hal ini disebut sebagai decodee. Kalau ini decoders. Dan seorang decoders harus memiliki skill komunikasi yang mumpuni, yang baik, agar pesan yang disampaikan itu efektif. Kemudian harus memiliki attitude yang baik juga. Maksud dalam hal ini adalah sikap dalam menyampaikan pesan itu seperti apa, dan pengetahuan yang bagus gitu ya. Juga sosial sistemnya dan budayanya itu sesuai dengan konteks atau keadaan ketika menyampaikan pesan tersebut. Dan nanti ini dihubungkan dengan keadaan yang ada di receiver, ini harus sesuai. Contoh, ketika dia memiliki teknik komunikasi yang baik, maka si receiver juga harus memiliki teknik komunikasi dalam hal ini adalah menerima informasi ya. Informasi harus baik, dia juga harus nyambung. Kalau dianya nggak nyambung ya akan sampai. Nah, pengetahuannya misalkan itu harus sama. Ketika menyampaikan konteks dalam hal ini tentang COVID-19, orang ini harus tahu dulu COVID itu apa, virus atau pandemi ya. Kalau ini dia tidak sama sekali tahu atau tidak mengakses tentang COVID sama sekali gitu, ya ini akan ada salah paham dan tidak akan efektif. Nah ya, begitupun dengan kondisinya, sistem sosialnya seperti apa ya. Ini bisa dijabarkan sebagai budaya yang ada di sekitar si penerima pesan tersebut, biar nanti menyesuaikan cara menyampaikan pesan seperti apa, formalkah atau misalkan informal, itu sesuai dengan kondisinya. Ini harus disambungkan, harus ada kesesuaian antara pemberi pesan dan penerima pesannya. Kemudian kalau kita melihat pesan di sini itu ada beberapa poin, kontennya, pesannya apa, elemennya itu struktur pesannya, isi pesannya apa saja, terdiri apa saja, misalkan pentingnya COVID, bahayanya pentingnya mengetahui informasi tentang COVID, bahaya COVID itu, kemudian pencegahannya apa, nah itu elemen ya. Treatmentnya, nah dalam menyampaikan pesan itu mau seperti apa gitu ya, mau disampaikan sekaligus atau step by step gitu melalui media yang ada, dan strukturnya ini ada penyampaian dari khusus ke umum atau umum ke khusus gitu, seperti itu ya. Nah, begitupun dengan channelnya ya. Di sini kita akan memperhatikan channel tersebut ada beberapa poin. Ada yang melalui pendengaran, apakah channel itu berbentuk audio, berbentuk gambar, melalui singing ya. Kalau touching berarti sentuhan, peragaan ya. Smelling itu aroma, testing itu rasa. Kalau aroma ini kan misalkan seseorang ingin mempersuasi pembeli dengan aroma, itu adalah contohnya adalah tukang sate gitu ya. Makanya tukang sate dia selalu memperagakannya di depan tokonya supaya tercium oleh orang yang lewat, dan orang akan terpersuasi melalui aroma dan akhirnya membeli sate gitu ya. Testing ya memberikan testing rasa, tes gitu ya. Biasanya kan dilakukan di produk-produk yang menjual makanan, itu juga bisa cobain dulu misalnya kalau di minimarket, di supermarket kayak gitu ya. Nah, decodes, dalam proses decodes itu kan ada juga yang penerimaan pesan ya oleh si persuadi yang dipersuasi. Nah, ini juga sama, harus nyambung kayak tadi. Ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa harus ada kesesuaian antara si penyampai pesan dan si penerima pesan. Kalau si penyampai pesan menyampaikan tentang poin A, ini harus memiliki pengetahuan
tentang A juga, kalau dia tidak memiliki pengetahuan mungkin akan kurang nyambung. Orang menyampaikan persuasi pentingnya COVID gitu ya, pentingnya pengetahuan akan COVID maksud saya, dan bahayanya COVID, pentingnya divaksin dan sebagainya. Orang ini harus tahu dulu tentang informasi yang sedang merebak itu tentang COVID, ya akses informasi tersebut gitu ya, dan ini akan efektif seperti itu kira-kira. Nah, di dalam di dalam persuasi itu juga ada yang dinamakan sebagai model Ranks ya. Ini seorang peneliti yang menyampaikan bahwa teknik persuasi itu ada menurut dia dua. Yang pertama ada intensify dan ada downplay. Intensify adalah memperkuat melalui repetisi, asosiasi, dan komposisi. Kalau downplay ini melemahkan. Nah, mungkin biar lebih bisa dimengerti, saya akan memberikan contohnya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ini. Nah, menurut rank model ini gitu ya, kalau kita lihat dalam proses memperkuat, narasinya seperti ini, narasi persuasinya. Pentingnya seseorang divaksin itu sangat banyak gitu. Ada 4 alasan kenapa harus divaksin. Pertama, vaksin bisa menimbulkan kekebalan tubuh. Kedua, vaksin bisa mengurangi resiko seseorang terkena COVID gitu ya. Dan vaksin ini yang ketiga itu penting menjadi syarat administrasi orang untuk berbelanja, misalkan untuk mengakses bahan-bahan pokok gitu di supermarket misalkan ya. Dan untuk bepergian ke Bali itu contohnya juga harus divaksin, karena di pesawat-pesawat itu mewajibkan penumpangnya untuk divaksin. Nah, ini ada ya repetisi gitu. Dalam teknik persuasi intensify itu direpetisi, diulang-ulang pentingnya vaksin terus gitu ya. Vaksin itu penting gitu. Orang-orang di mana-mana, di televisi, di berita gitu kan. Si Satgas Covid sebagai orang yang berpersuasi itu mengulang-ulangnya melalui berbagai macam media direpetisi, maka orang akan terbiasa lama-lama terpersuasi gitu. Asosiasi itu mengasosiasikan dengan keadaan yang lain, misalkan tadi pentingnya vaksin karena terkait dengan kekebalan tubuh gitu ya, terkait dengan proses administrasi atau syarat administrasi bepergian, berbelanja, belajar dan sebagainya. Nah, downplay ini adanya pelewatan informasi. Dalam narasi tersebut juga ada pengalihan isu. Nah, contohnya pelewatan informasi ini mengabaikan ya informasi yang mungkin sebetulnya ada kemungkinan celah gitu. Ketika disampaikan bahwa pentingnya vaksin bisa meningkatkan kekebalan tubuh, sebetulnya kalau nggak divaksin juga bisa kekebalan tubuh tuh meningkat gitu dengan rajin olahraga gitu, rajin minum vitamin D gitu dan sebagainya ya. Gak mesti divaksin gitu, tapi kan si ini ngerepetisi terus pentingnya sehingga orang tuh kabur gitu. Oh, bahwa kekebalan tubuh tuh hanya bisa didapat dengan vaksin, padahal kan nggak juga gitu. Kayak tadi juga ada yang dilewatkan bahwa si vaksin itu syarat untuk kita berbelanja di supermarket. Hello, sekarang masih ada pasar yang tradisional yang tidak memerlukan vaksin. Nah, ini ada pelewatan, jadi dia tuh akan melewati informasi yang penting supaya orang nggak fokus ke celah itu. Jadi dia akan langsung ke poin-poin yang membuat orang nggak fokus ke sana. Padahal ada kemungkinan pengalihan ini ya, ini dialihkan isu yang lain, dikaitkan bahwa menjadi syarat administrasi gitu dan sebagainya gitu ya, bahwa seakan-akan vaksin tuh sekarang sangat penting, padahal kan ya isunya belum sedarurat itu bisa jadi ya. Jadi kayak ini tuh pengalihan isu. Jadi ini teknik mempersuasinya seperti ini, direpetisi, diasosiasikan kepada hal yang lain, kemudian juga ada informasi yang dilewatkan biar orang tuh gak fokus, jadi orangnya biar terfokus kepentingan vaksin dan sehingga terpersuasi ya dengan dialihkan beberapa isu tertentu gitu ya. Isunya tuh apa? Misalkan ini bahwa di masa depan semua syarat-syarat yang berkaitan dengan pelayanan harus menggunakan vaksin, padahal kan belum tentu gitu ya. Ini salah satu contohnya teknik persuasi oleh Ranks ya. Oke, thank you, mungkin seperti itu aja ya.
pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi.